Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asadi Budi, spesialis THT-KL. Hari ini saya akan membahas mengenai suatu topik yang sedang panas kelihatannya di kalangan masyarakat dan dokter pada khususnya mengenai dokter THT pada khususnya mengenai penyakit yang disebut stroke telinga. Jadi sebagai awal saya akan menjelaskan melalui dua perspektif tentang penyakit ini. Perspektif pertama dari dunia kedokteran sendiri. Baik, di dunia kedokteran sendiri sebenarnya tidak pernah diajarkan ataupun tidak pernah disebut, bahkan tidak pernah ada istilah mengenai stroke telinga. Artinya istilah stroke telinga ini murni istilah masyarakat. Lalu sebenarnya stroke telinga ini merupakan penyakit yang bisa jadi merupakan suatu istilah untuk mempermudah pasien mengerti. Secara definisi, kalau saya kasih lihat gambarnya, telinga sendiri kita bagi-bagi. Artinya kalau kita bagi-bagi telinga, kita bagi telinga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nah, organ ini yang disebut organ rumah siput. Dan organ rumah siput ini adalah benar-benar yang disebut organ pendengaran. Nah, bagaimana dengan daun telinga? Bagaimana dengan gendang telinga? Gendang telinga sendiri bukanlah organ untuk memproduksi pendengaran. Sebenarnya gendang telinga ini hanya berfungsi sebagai menangkap, menghantarkan, dan memperbesar atau mengeraskan suara yang masuk agar bisa diterima oleh organ yang namanya rumah siput. Nah, artinya, waktu kita bicara soal ketulian, tentu ada dua jenis ketulian, di mana yang pertama, ketulian itu terjadi di selain organ rumah siput dan di organ rumah siput. Jika terjadinya misalnya di gendang telinga yang pecah, kita sebut penyakitnya ketulian konduktif atau ketulian hantaran, di mana si rumah siput baik-baik aja, fungsinya normal, tapi gendangnya tidak bagus. Artinya suara yang masuk ke dalam rumah siput tidak berhasil masuk secara sempurna. Nah, sedangkan penyakit yang disebut-sebut sebagai penyakit stroke telinga ini adalah penyakit yang terjadi pada organ pendengaran di rumah siput itu sendiri. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah kerusakan pada organ. Artinya organnya memang secara eksplisit rusak. Nah, bisa terjadi karena bermacam-macam. Nanti kita jelaskan lebih detail soal itu. Nah, sedangkan penyakit ini disebut juga penyakit sensory neural hearing loss. Bisa terjadi pada waktu usia tua, misalnya jika seorang sudah berusia di atas 60 tahun, bisa terjadi penurunan fungsi pada organ pendengarannya. Sama seperti mata, misalnya pada mata usia 40 tahun, seseorang kan mulai narik waktu membaca. Nah, ini terjadi karena sudah mulai menurun fungsi organnya. Nah, organ pendengaran mulai fungsinya menurun usia 60 tahun. Nah, tapi ada kalanya bisa terjadi kerusakan pada organ pendengaran, di mana terjadi kerusakan ini secara mendadak. Nah, sebenarnya penyakit ini lebih terkenal disebut sebagai sudden deafness atau tuli mendadak atau sudden sensory neural hearing loss. Nah, artinya istilah stroke telinga ini menurut saya pribadi sebenarnya kurang tepat, karena stroke itu adalah penyakit di mana terjadi penyumbatan atau kerusakan pada organ otak yang dimana otak ini jadi tidak bisa berfungsi. Nah, bisa karena si otak tidak dapat suplai darah akibat sumbatan atau pecah pembuluh darah. Nah, artinya kalau kita bilang proses terjadinya sumbatan misalnya,
Sama dengan misalnya organ jantung, kita kan nggak bisa bilang stroke jantung, nggak cocok, karena stroke itu sendiri definisinya hanya untuk otak. Jadi nggak cocok bilang stroke telinga, karena kalau misalnya kita oversimplified seperti itu, kenapa nggak sekalian bilang stroke jantung? Nah, tapi kan kenyataannya enggak. Nah, artinya sebaiknya kita kembali ke terminologi asli, di mana namanya adalah sudden sensorineural hearing loss. Nah, kalau misalnya mau diterjemahkan, ya tuli mendadak, bukan stroke telinga. Dan menurut saya pribadi, tidak cocok untuk istilah stroke telinga ini. Nah, lalu jika terjadi sudden deafness atau sudden sensorineural hearing loss, penyakit ini sebenarnya masih bisa disembuhkan. Tapi memang ada istilahnya grace period atau periode emas, di mana pengobatan lebih mudah dicapai waktu pasien datang lebih awal. Nah, artinya waktu pasien ini datang sudah lama sekali, sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, ya kita tidak sebut lagi itu sudden deafness, karena sudah tidak sudden, sudah lama, konsepnya sudah lama sekali. Cenderung kita tinggal bilang aja ini tuli saraf atau tuli sensorineural. Nah, artinya waktu seseorang terjadi penyakit ini, ya otomatis dia sebaiknya datang ke dokter THT secepat mungkin. Nah, lalu saya mengerti kenapa beberapa teman sejawat kadang-kadang mempermudah istilahnya menjadi stroke telinga, karena memang cara terjadinya memang mirip sekali dengan penyakit stroke. Artinya gini, stroke itu kan terjadi kerusakan pada otak, di mana terjadi otak ini kekurangan suplai pembuluh darah secara mendadak. Nah, makanya kita sebut penyakitnya stroke. Nah, waktu terjadi kerusakan ini, seseorang itu kan bisa terjadi lumpuh. Nah, waktu terjadi sudden sensorineural hearing loss atau sudden deafness atau tuli mendadak, yang terjadi juga serupa sebenarnya. Terjadi kerusakan pada organ itu, artinya bisa terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah, yang dimana mirip sekali terjadinya dengan stroke, tapi bisa juga terjadi oleh penyebab lain. Misalnya, apa tuh? Virus aja bisa bikin sudden deafness. Artinya sangat-sangat nggak cocok penyakit ini diserupakan dengan stroke, karena stroke tidak pernah akibat virus gitu. Lalu prinsipnya penyakit ini lebih tepat kita sebut ya tuli mendadak saja gitu. Nah, lalu soal terapinya, sampai detik ini terapi untuk sudden deafness atau sudden sensorineural hearing loss hanya satu yang evidence base-nya tinggi, yaitu adalah kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini adalah obat anti radang. Nanti konsultasikan ke dokter THT Anda jika sampai terjadi atau dicurigai terjadi. Tentu tidak serta-merta langsung diberikan obat itu. Tentu harus dilakukan diagnostik dulu yang baik dan benar, dicek secara detail apa yang terjadi pada orang tersebut. Artinya kita nggak bisa tuh main tiba-tiba langsung datang, langsung curiga, langsung kita berikan. Tentu nggak bisa, tapi harus periksa benar-benar dulu. Demikian mengenai stroke telinga atau sudden sensorineural hearing loss dari segi medis. Nah, dari segi masyarakat gimana? Mengenai isu yang beredar ini, sebenarnya stroke telinga itu menurut saya juga tidak cocok dari segi, artinya dari segi awam. Dari segi awam sendiri, misalnya kalau kita bilang penyakit yang disebut apa tuh angin duduk, penyakit yang disebut masuk angin, penyakit yang disebut panas dalam. Nah, sampai detik ini kami di dunia kedokteran pun tidak pernah diajari tentang masuk angin, angin duduk, panas dalam. Ya, pada akhirnya itu terminologi masyarakat, hanya murni masyarakat. Nah, artinya kami dokter sedang berusaha cocok-cocokin. Ini maksudnya masyarakat tuh apa? Apakah
penyakit masuk angin itu sesuai, mungkin mirip-mirip dengan common cold ya, atau misalnya penyakit yang disebut penyakit angin duduk mirip dengan serangan jantung atau heart attack atau cardiac arrest. Mungkin penyakit-penyakit seperti panas dalam lebih cocok dengan laryngopharyngeal reflux atau GERD atau sejenisnya. Artinya sebenarnya terminologi masyarakat ini menurut pribadi saya harus diperbaiki, karena memang terminologi ini sudah lama, bertahun-tahun, tapi alangkah baiknya masyarakat kita mulai lebih banyak membaca dengan istilah yang lebih tepat. Kadang-kadang kita dengan mudah searching suatu penyakit dengan Google. Bukan suatu hal yang jelek, tapi Google ini adalah mesin pencarian, bukan mesin yang cukup pintar. Artinya dia akan memberikan seluruh informasi yang ada tanpa ada pilih-pilih. Artinya kita yang mencari harus milih-milih di mana istilah ini tepat digunakan atau tidak tepat digunakan. Misalnya untuk studi dokter pun kami juga mencari sesuatu juga bisa dari Google. Tapi kalau saya pribadi, misalnya dari Google, saya cari ke website-website yang terpercaya seperti Science Direct, terus misalnya PubMed. Jadi atau penelitian-penelitian dari teman sejawat yang memang sudah terbukti akurat. Artinya dokter pun tentu akan mencari resource melalui Google, tapi ya tidak serta-merta kita seperti bertanya Google, saya sakit apa, nggak cocok mungkin menurut saya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.